Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Rendra Sdoya dari Digimaya. Di video kali ini saya ingin membahas informasi terupdate seputar video action campaign dan demand gen. Nah, jadi video action campaign ini intinya gitu ya, ke depannya khususnya di kuarter kedua tahun depan itu akan di-upgrade ke campaign demand gen. Ya, dari teman-teman apakah sudah ada yang tahu informasi ini ya? Oke, saya akan coba memberikan gambaran begitu ya, apa yang akan terjadi dan mungkin apa yang harus kita persiapkan juga. Tapi sebelumnya kita simak dulu yang satu ini. Halo semuanya, sebelum saya melanjutkan video tutorialnya, saya mau kasih info buat teman-teman yang tertarik mengikuti pelatihan Google Ads. Kalian bisa join di program kami Google Ads Next Gen, sebuah program pelatihan Google Ads untuk pemilik bisnis yang diselenggarakan atas dukungan Google Indonesia dan Digimaya. Silahkan kunjungi halamannya di digimaya.com/nextgen untuk mendapatkan informasi selengkapnya. Thank you semua. Nah, jadi kita semua udah tahu ya, dan mungkin di sini juga sudah banyak yang menggunakan campaign demand gen gitu ya. Jadi campaign demand gen ini satu campaign yang bisa dibilang memiliki format iklan yang beragam ya, multi format gitu ya. Dan placementnya juga cukup luas gitu ya, karena tidak hanya tayang di satu tempat ya, bukan hanya tayang di YouTube, tapi iklan kita juga tayang di Discover dan juga Gmail gitu ya. Dan yang terbaru ini Google juga memberikan opsi agar iklan kita bisa tayang di Google Video Partner gitu ya, di aplikasi atau di website gitu. Nah, kalau kita perhatikan bahwa konsumen ini saat ini itu dia berharap punya pengalaman dengan multi format konten. Jadi konten yang formatnya itu bermacam-macam ya, beragam gitu. Jadi bukan cuman video aja atau bukan cuman gambar gitu ya, atau bukan cuman teks aja gitu. Nah, saat dia melakukan riset ya, research itu kayak fase dimana sebelum kita membeli produk kan kita nyari-nyari tahu dulu ya informasinya, spesifikasinya, reviewnya ya, di YouTube atau di mana gitu ya, itu fase research gitu ya. Dan dia akan compare dengan brand lain ya kan. Nah, jadi kalau kata Google ya, saat ini audiens itu dia lebih senang gitu ketika melihat iklan itu dengan berbagai macam format ya. Videonya iya, video juga mungkin kalau kita bicara format di YouTube kan ada in-streamnya, ada shortnya, ada bumper ya kan, ada format in-feed gitu ya, ada cross-sell, macam-macam gitu ya. Jadi banyak sekali Google menyediakan format iklan gitu untuk kita. Nah, kemudian kita lihat di sini mulai kuartal kedua ya, di tahun depan 2025, video action campaign atau yang biasa dikenal juga sebagai video conversion campaign, atau mungkin orang Indonesia kita lebih mengenalnya YouTube Ads lah gitu ya. YouTube Ads, walaupun YouTube Ads ini kan bisa bermacam-macam ini ya, apa namanya, objektif ya. Nah, tapi dalam hal ini intinya YouTube Ads yang objektifnya conversion. Nah, ini sebenarnya istilah resmi Google-nya ya, video action campaign atau video conversion campaign gitu ya. Akan di-upgrade ke demand gen campaign. Jadi di-upgrade itu artinya nanti ini bisa dilakukan secara otomatis ya, by system ya. Di-upgrade, jadi kayak nggak ada lagi yang namanya video action campaign gitu ya. Mungkin kalau prediksi saya ya, YouTube Ads masih tetap akan dipertahankan at least sekarang gitu ya, sampai tahun depan lagi mungkin. Tapi berarti secara objektifnya dia dikhususkan untuk awareness dan consideration kayak gitu ya. Tapi kalau kita bicara ke conversion, berarti ya udah ke demand gen aja gitu. Toh demand gen itu sudah menampilkan berbagai macam format
iklan dalam bentuk video ya, dan di YouTube gitu ya, placementnya gitu. Nah, di sini kalau kita lihat ya, dari bulan lalu sebenarnya Google sudah mendorong kita untuk lebih menggunakan demand gen ketimbang video action campaign ya. Jadi dari bulan September sudah mulai di blast tuh pemberitaannya gitu ya, di email gitu ya. Kalau kita di agency biasa dikasih pelatihan juga gitu ya, dijelaskan gitu terkait hal ini. Nah, nanti sampai di bulan Maret ya, kuartal kedua gitu. Sebelum masuk kuartal kedua gitu ya, sebenarnya di bulan Maret itu kita sudah nggak bisa lagi bikin video action campaign gitu ya. Jadi makanya kayaknya ya kita masih tetap bisa bikin video campaign, tapi objektifnya bukan jadi nggak pakai bidding strategi maximize conversion atau conversion value gitulah ya. Nah, nanti baru masuk di kuartal kedua ya, April, Mei, Juni ya, itu semua campaign VAC atau video action campaign itu akan otomatis di-upgrade ke demand gen ya. Jadi otomatis tuh, jadi nggak ada lagi campaign kita yang video action campaign gitu, udah nggak ada lagi ya. Nah, jadi apa sih sebenarnya keuntungan atau keunggulan dari demand gen ini ketimbang video action campaign? Tentu secara Google AI saya meyakini Google lebih mengembangkan kemampuannya di demand gen PMax ya ketimbang campaign lain. Kemudian kalau kita bicara soal reach udah pasti, karena kita bicara soal placement, kalau video action campaign ya di YouTube aja, tapi ini juga bisa tadi ya di beberapa placement lain termasuk Gmail, Discover, dan video partner ya, Google Video Partner gitu. Nah, itu soal reach ya. Kemudian soal multi format kreatif ya, kita bukan cuman video aja, artinya kita juga mengkombinasikan iklan image, gambar, cross sell ya, itu udah menjadi keunggulan gitu, karena kita lihat tadi secara data konsumen lebih suka multi format ads atau kreatif ya. Kemudian lebih relevan, lebih spesifik audience, kemampuan Google AI dalam memahami signal yang kita berikan gitu ya. Kemudian juga hadir lookalike segmen di demand gen, satu-satunya campaign di Google Ads yang punya fitur membuat lookalike segmen dari your data gitu ya. Nah, itu cuman di demand gen. Itu sih ya kurang lebih 3 keunggulan yang membedakan gitu demand gen dengan video action campaign. Nah, kalau kita lihat lebih lengkap lagi ya, kita lihat dari sisi inventory ya, video action campaign jelas di YouTube dan Google Video Partner ya, tapi di demand gen kita ada penambahan placement di Discover dan Gmail. Kemudian secara kreatif ya, di video action campaign itu bisa cuman video ads dan product feed ya, tapi di demand gen kita bisa bikin format gambar ya, cross sell, ada nanti kedepannya ada partnership ads ya, dan lain-lain nih. Nanti yang creative preferences sama generative image tool ini ya fitur tambahan lah gitu ya dalam pembuatan kreatif gitu. Kemudian kalau bicara audience ya standar ya, ada custom segment, your data, interest, demographic, optimize targeting. Nah, tapi ditambah kalau di demand gen kita punya lookalike segment yang saya bilang tadi ya. Kemudian soal bidding ini sebenarnya kurang lebih ya, bidding di Google Ads kan gini ya, cuman nanti di demand gen itu akan ada penambahan maximize click bidding ya. Mungkin ada beberapa campaign yang memang mau fokusnya ke traffic ya gitu. Nah, kemudian soal measurement ini sama, nggak ada beda, dan soal UI juga ya ada sedikit perbedaan ya di sini, cuman mungkin kita nggak terlalu notice juga lah perbedaannya kalau soal UI atau tampilan ya dari ininya apa namanya interface dari Google-nya ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman, sebagai gambaran
sebagai informasi terkait dengan rencana Google untuk mengupgrade atau ya secara tidak langsung juga mematikan satu campaign lama ya, satu jenis campaign yaitu video action campaign, yang mana mungkin di waktu-waktu sebelumnya, mungkin di tahun lalu juga ya, ini menjadi salah satu campaign yang kita andalkan untuk mengenerate leads ya atau conversion. Karena kalau kita bicara selain apa ya selain search ya, terus demand gen, ini salah satu yang Digimaya juga sering sarankan ke klien gitu ya untuk pembuatan video action campaign gitu. Tapi karena mungkin juga banyak beririsan dengan demand gen kalau saya bilang ya, secara fungsi, secara placement segala macamnya tadi ya. Jadi ya udah, kenapa nggak digabungkan aja gitu. Ya mungkin kedepannya bisa juga akan ada perubahan-perubahan lagi ya, semakin banyak yang digabungkan gitu. Dan kalau saya perhatikan juga sekarang setiap kali Google mentraining agency ya kayak Digimaya gitu misalnya, itu topik-topik yang paling sering dibawakan itu ya demand gen sama PMax gitu ya. Jadi dua itu yang paling banyak dibawakan juga topiknya gitu ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang baru belajar juga sekarang punya gambaran ya, berarti apa nih yang harus difokuskan gitu ya. Jadi kalau saran saya tetap ya yang namanya Google Search ini fundamentalsnya, mendasarnya, namanya juga Google Ads ya, di Google gitu ya. Nah tapi juga pelajari yang kedepannya akan semakin diunggulkan ya, semakin dibanggakan oleh Google, yaitu demand gen dan PMax. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah nonton video ini. Jangan lupa subscribe ya, bagikan juga ke teman-teman yang sedang belajar Google Ads. Sampai jumpa di video lainnya. Gak punya banyak waktu buat ngurusin iklan Google Ads? Atau mau hire Google Ads spesialis tapi fee-nya kemahalan? Digimaya solusinya. Kamu gak perlu pusing lagi promosi di Google Ads. Semuanya akan dihandle oleh tim ahli yang dedicated optimasiin semua iklanmu. Jadi kamu bisa fokus ke hal lainnya aja ya. Yuk cari tahu lebih lanjut di website kami